Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas. Ya, Sobat RH sekalian, seperti biasa ya, saya punya partner in crime. Partner in bongkar file ya. Jadi file unboxing ya. Apa file refilled ya. Lisa Noviani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lis. Oke. Jadi apa yang mau disampaikan hari ini, Lis, mengenai bongkar file ini? Ya, hari ini akan disampaikan kasus-kasus panas Ya. yang beredar di masyarakat. Yep. Dan menariknya ini selalu terkait dengan keluarga Jokowi. Oke. Dan minimal ini ada 7 kasus yang kami anggap paling hangat saat ini, paling panas mungkin ya, Ya. yang akan dibahas, yaitu dimulai dari OCCRP, Ya. ijazah palsu, Sritex, Ya. Judol, kasus Raja Ampat, ekspor biji nikel yang tidak tercatat, dan pengalihan 4 pulau dari Provinsi Aceh ke Sumatera Utara. Itu yang akan dibahas Ya. saat ini. Silakan, dari mana dulu mau dibongkar filenya ini? Kita mulai sesuai urutan aja ya, Oke, RH ya. Oke. ya. Ya, sahabat RH, ini yang mengagetkan pertama kali itu adalah Jokowi dinominasikan oleh OCCRP, yaitu Organized Crime and Corruption Reporting Project, sebuah lembaga internasional yang memberikan nominasi kepada tokoh-tokoh yang dianggap finalis tokoh kejahatan terorganisasi dan terkorup setiap tahun. Mereka sudah memberikan wording ini atau ini sejak tahun 2012. Nah, itu mengagetkan buat masyarakat juga sebenarnya, bahwa seorang mantan presiden yang baru lengser ternyata dinominasikan bersama dengan lima pemimpin negara lain. Walaupun ternyata Jokowi tidak menjadi juaranya karena Filenya digerakkan, jangan file ini aja. Oh ya, Filenya digerakkan. Oke. Di slide 4 itu ternyata juaranya Presiden Surya Bashar al-Assad. Walaupun demikian, ini juga pasti sangat memukul ya Jokowi. Nah, menurut OCCRP itu dipilih berdasarkan nominasi dari publik yang mendapatkan dukungan daring terbanyak secara global, dan OCCRP berharap menjadi peringatan bagi mereka yang dinominasikan bahwa masyarakat sedang mengawasi dan mereka peduli. Mestinya ini bukan cuma bagi yang dinominasikan ya, bagi setiap tokoh, baik pemimpin negara, pemimpin lembaga, karena ini ada juga mereka memberikan nominasi tersebut kepada pemimpin lembaga, bahwa mereka harus selalu melakukan yang terbaik lah. Jangan seenaknya saja. Nah, bagaimana respon Jokowi sendiri terhadap itu? Dia berkata, terkorup. Apa yang dikorupsi? Gitu, respon Jokowi saat itu ya. Di slide 5 kita coba menelaah sebenarnya bagaimana cara OCCRP tersebut memberikan mekanisme apa yang menjadi panutan atau yang menjadi landasan mereka untuk memberikan nominasi kepada tokoh-tokoh tersebut. Ada 4 yang mereka lakukan. Yang pertama adalah investigasi. Jadi mereka melaporkan topik yang hanya dibahas secara mendalam oleh beberapa organisasi berita lain. Yang kedua, mereka juga melakukan infrastruktur. Jadi kegiatan OCCRP itu juga sebenarnya kegiatan OCCRP ya. Mereka mempertahankan organisasi berita dengan menyediakan layanan penting bagi jurnalis global sehingga lembaga investigasi berkembang pesat. Ketiga, inovasi, mengembangkan teknologi dan solusi baru dalam bidang jurnalisme. Keempat, dampaknya mempercepat perang melawan kejahatan dan korupsi global. Jadi ada tujuan ideal yang diinginkan oleh OCCRP, yaitu mereka ingin melawan kejahatan dan korupsi global. Nah, OCCRP sendiri didirikan oleh reporter investigasi veteran Drew Sullivan dan Paul Radu pada 2007. Sejak 2012 mereka mulai memberikan wording ini. Oke, terus. Di slide 6 itu ada beberapa juara-juara OCCRP yang tercatat. Dari tahun 2012 itu kebanyakan memang pemimpin negara, walaupun ada juga lembaga. Ilham Aliyev di 2012. Yang kita kenal itu Vladimir Putin 2014 ini. Oh iya. Kemudian Rodrigo Duterte, ini presiden Filipina 2017. Ya. 2017. Tapi ini ada juga lembaga ya, Danske Bank ini. Ya, 2018. Danske Bank, korupsi besar kalau nggak salah waktu itu. Ada juga yang nomor 2 Parlemen Rumania. Ya, luar biasa. Dan ada Jaksa Agung di peringkat yang nomor 12 tahun 2023 itu Maria Consuelo Porras, itu Jaksa Agung. Dari Maria Consuelo Porras. Ini Amerika Latin tuh pas ini. Sepertinya lupa negaranya. Jadi walaupun hampir semuanya adalah pemimpin negara, tapi ada juga yang merupakan pejabat di bidang tertentu dan lembaga. Yang jadi nominator bersama Jokowi kan kalau tidak salah ada orang India itu apa ya? Di slide 4, nominator dengan Jokowi itu adalah Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Hasina, dan pengusaha dari India Gautam Adani. Adani ya. Iya. Gautam Adani itu jadi
pengusaha Indonesia belum sekorup Gautam Adani atau belum seterkenal Gautam Adani ya. Iya, itu Oke, yang silakan. jadi nominasi Masih waktu itu. OCCRP atau sudah lompat yang Sudah lain? masuk ke ijazah palsu. Oke, kalau ijazah palsu ini sudah banyak yang kita bahas. Barangkali perkembangan terakhirnya saja, Lis. Apa? Oke, data terbaru saja ya, Iya, RH ya. iya. Data terbaru ini merupakan investigasi langsung dari Bang Rismon, ini luar biasa ya. Rismon Iya. Sianipar melakukan perjalanan ke Jogja dan mendapatkan banyak sekali data-data baru. Di antaranya adalah pengakuan dari Kasmujo dan istrinya Oke. bahwa Kasmujo bukan pembimbing Jadi skripsi. Kasmujo itu kalau selalu memuja Jokowi artinya. Iya, Kasmujo. Jadi pas beliau mengaku bukan pembimbing skripsi dan juga bukan pembimbing akademik Jokowi karena pada saat itu beliau baru merupakan asisten dosen karena masih sarjana muda BSc. Oke. Iya. Jadi beliau itu sendiri mengaku kalau pembimbing skripsi harus di atas 50 tahun katanya. ya, Dan pembimbing akademik kemungkinan juga harus lebih senior kalau di Fakultas Kehutanan karena begini. ya. Kalau ini bukan fakta ya, tetapi perbandingan. Kalau di Fakultas Hukum itu waktu pembimbing akademik saya memang dosen muda, tetapi bisa dipahami karena Fakultas Hukum itu banyak satu semesternya, satu sekali rekrut itu bisa 250 orang. Iya. Tapi kalau kehutanan bayangan saya paling 50 sampai 100 saja. Iya. Gitu. Ya, tapi Jadi berbeda-beda lah ya tapi peraturan intinya masing-masing. yang jelas Kasmujo mengatakan dia bukan juga pembimbing akademik. Iya. Karena kan terakhir kan Jokowi ya memang bukan pembimbing skripsi, ya dia bantah pernyataan 2017. Iya. Jokowi versus Jokowi. Sekarang Jokowi versus Kasmujo. Iya. Dan terakhir ada pengamat politik Muslim Arabi mengatakan hati-hati tuh. Nanti Kasmujo bisa dibunuh itu. Jadi dia save Kasmujo Aduh, ya. kesian Kalau saya Kasmujo tulis, ya. save the man behind the door. Kan dia di balik pintu. Iya. Walaupun terlihat sekali Kasmujo itu sebenarnya diminta untuk tidak banyak bicara, Ya. tapi dia sempat mengatakan membenarkan dan Ya. menjawab Dia- pertanyaan iya, dari dia Rismon. kelihatan dia terpancing sama Rismon kan. Gitu. Iya. Oke. Iya. Selanjutnya itu adalah satu blunder lagi yang dilakukan oleh Jokowi karena pada saat Barreskrim menyatakan bahwa ijazahnya palsu. Pada saat mereka mengumumkan bahwa hasil penyelidikan Barreskrim ijazah Jokowi palsu, diumumkan bahwa Jokowi itu KKN tahun 1983. Ya. Tiba-tiba Jokowi merawat Ya. rilis dari Barreskrim tersebut. Dia mengatakan saya KKN-nya Awal 1985. awal 1985 di Desa Ketoyan Wonosegoro Boyolali. Ya, dan kemudian datang juga Rismon ke sana Iya. dan menemukan fakta inkonsistensi. Tetapi barangkali kita tidak bisa firm ya, soalnya memang kejadiannya kan sudah 40 tahun lebih. Iya, betul. Jadi bisa jadi orang kemudian tidak ingat. Gini Lis, saya ingin karena kita sama-sama sarjana S1 minimal ya. Itu memang kita harus pahami bahwa orang KKN itu belum tentu ada ijazah. Iya, betul. Bisa jadi habis KKN dia kabur atau dia sudah kerja, dia tidak lanjutkan lagi. Karena Bisa saja. kan tahap paling berat dari penyelesaian S1 itu adalah bikin skripsi kan. Iya. Jangan tanyakan sekarang, kalau sekarang kita gampang bikin skripsi, tapi ketika kita masih mahasiswa barangkali sebagian orang membuat skripsi itu jadi luar Suatu biasa. beban Teman yang saya luar biasa. menyelesaikan teorinya selesai dia cepat sekali, termasuk mahasiswa yang bagus IP-nya. Tapi begitu bikin skripsi dia malas, ya, tidak tergerak selama 2-3 tahun. Sampai kemudian saya kulik-kulik, saya angkat-angkat, akhirnya dia menyelesaikan juga. Iya, betul. Nah, jadi skripsi itu luar biasa. Jadi walaupun misalnya ada bukti dia KKN, yang paling penting itu menurut saya ya ijazahnya itu sendiri dan skripsinya. Jadi skripsi dan ijazah itu seperti two side in one coin ya, dua Iya. sisi dari mata uang yang sama. Tapi kalau dia cuma pernah KKN, pernah registrasi, it doesn't mean dia bisa punya gelar S1 ya. Apalagi kemudian buktinya ternyata dia hanya mendaftar di sarjana muda atau BSc pada waktu itu. Iya. Oke, silakan teruskan. Iya. Ada lagi bukti yang juga cukup fatal ini ya, sangat fatal atau mungkin ya. Pada saat Barreskrim pada saat itu juga pada saat Barreskrim mengatakan ijazah palsu, Barreskrim menampilkan potongan kayak screenshot potongan foto koran Kedaulatan Rakyat yang memperlihatkan nama Joko Widodo sebagai salah satu calon mahasiswa di Fakultas Kehutanan UGM. Nah, di sana terlihat dengan jelas dan yang matanya cukup ini ya, waktu itu Rosuryo atau Dr. Tifa Ya. yang tertulis Jumat Kliwon 18 Juli 1980 dalam kurung 5 Puasa 1912. Ya. Tanggalan Jawa yang di dalam kurungnya. Nah, ternyata di dalam penanggalan Jawa itu tidak ada bulan puasa, adanya bulan tulisannya Pasa. Pasa tapi Ya. dibacanya Poso. Ya. Jadi itu adalah bulan Ramadan sebenarnya ya. Jadi penanggalan Jawa itu mirip dengan penanggalan Hijriyah ternyata, penanggalan Islam. Jadi kalau di bulan puasa, tanggalan di Jawa itu namanya bulan Poso. Ramadan itu Poso. Tapi Nah, saya mendapatkan fakta Lis, ada yang Iya. mengatakan, tapi kita harus cek juga Iya. bahwa sekitar bulan-bulan itu katanya KR tuh menulisnya puasa, mungkin dia salah plat atau apa. Oh, oke. Tapi kalaupun memang tertulis puasa yang harusnya Pasa atau Poso, yang jadi masalah adalah itu hilang file yang tanggal 18 Juli 1980 itu. Iya. Jadi saya lihat video Rismon ketika dia ke perpustakaan Iya, DIY. Itu bendel KR Kedaulatan Rakyat untuk bulan Juni, Juli dan Agustus tuh diambil
oleh Bareskrim. Nah itu kan Ada apa gitu ya, kan? Kalau di hukum itu ini petunjuk, petunjuk ya gitu. Oke. Iya, Apalagi? kebetulan kan saya juga pernah kerja di media ya, RH ya. Jadi kalau seperti tanggal, halaman gitu, bahkan rubrik itu kan udah template. Ya. Jadi kan kita tinggal masukin aja tulisan kita grade gitu kan. Ya. Jadi kemungkinan untuk typo atau salah ketik itu peluangnya sangat kecil. Iya, apalagi kalau salah tanggal sangat mungkin. Tapi kalau misalnya puasa jadi poso, puasa jadi puasa, itu kan biasanya udah template kan bulan. Udah gitu template, kan? biasanya Karena bulan itu kan berulang-ulang soalnya. Bulan, halaman, Iya. rubrik itu udah template kan, tinggal kita taruh aja. Belum gitu lagi kan. Roy Suryo mengatakan soal bold dan tidak boldnya itu. Sejak kapan bold, sejak kapan tidak bold. Intinya adalah Iya. apa yang disampaikan Roy Suryo dan kawan-kawan ini ngiri-ngiri sedap. Ini makin menimbulkan keraguan gitu kan terhadap ijazah tersebut tentunya. Nah, yang paling mengerikan sebenarnya untuk ijazah ini adalah kesaksian dari politisi PDIP, yaitu Bitor Solyadi di Ya. slide 12. Ya. Itu yang mengatakan bahwa ijazah sarjana Jokowi dibuat tim Solo. Oke. Yaitu dalam kurung adalah tim yang dibawa Jokowi dari Solo, itu ada namanya David, Anggit, dan Widodo di kawasan Jalan Pramuka, Jakarta Pusat, RH. Oke, dan ini menurut saya agak telak. Iya. Kenapa telak ya? Bukan tele. Telak. Kenapa telak? Karena kalau seandainya ini fitnah, kan ini kan direct tuh fitnah. Iya. Artinya kan black and white. Jadi tidak ada gray area ini kan. Iya, betul. Dia menyebut tempat, menyebut yang kurang lebih sama waktu lah. Yang jelas dia menyebut locus delicti-nya. Iya. Kalau memang itu tidak benar, ya harusnya kan ada bantahan kan. Betul. Nah, sampai sekarang sudah berapa hari Tidak ada bantahan. tidak ada bantahan. Bahkan kan Bitor Suryadi membawa lagi nama politisi PDIP lainnya, yaitu Ya, Andi Wijayanto. Ya, tetapi di situ memang Andi ditengarai pernah melihat dokumen yang mau diserahkan ke KPU Jakarta, Iya. KPU nasional waktu Pilpres 2014 yang berasal Pak, ini untuk Pilgub DKI. ya I know, tapi yang berasal dari Pilgub DKI. Oh, oke. Jadi kalau nggak salah Andi nggak ikut-ikutan deh kalau di apa? Nggak ikut-ikutan, cuma melihat. Bukan di Pilgub dia nggak ikut-ikutan. Oh, belum ikut. Dia Oh, baru oke, ikut di Pilpres. Nah, di Pilpres itu ketika mau memasukkan data, nah data yang direproduksi ijazah itu diperkirakan data 2012 ketika dia Pilgub. Iya. Yang bikinnya di pojok pramuka itu. Konon gitu ya. Konon kata diduga Bitor Suryadi. begitu. Kalau Bitor sih nggak bilang diduga. Dia langsung Menyatakan itu ya. langsung to the point begitu. Dan Iya. Bitor juga menyampaikan di ini ya, di media Ya. bahwa Andi Wijayanto terheran-heran karena ada beberapa dokumen, bukan cuma ijazah, Ya. menggunakan foto, Foto yang yang sama. Ya, Bitor mengatakan demikian. Tapi karena saya tidak pernah melihatnya sendiri ya, kita anggap itu omongan dari Bitor yang dia juga tidak melihat sendiri juga. Udah. Iya. Itu keterangan dari Bitor. Tapi yang di Jalan Pramuka itu bukan dia dapatkan informasinya dari Andi, tetapi dia tidak sebutkan sumbernya dari mana, tetapi Iya. sebagai orang yang berasal dari PDIP, ya barangkali dia mudah sekali untuk mengetahui. Kan masalahnya sekarang ini PDIP agak bingung. Iya. Kemarin saya ketemu dengan anggota DPR dari PDIP. Saya bilang, kenapa ini soal ijazah palsu ini kok dibiarkan saja? Iya. Nggak dipanggil tuh. Kalau DPR nggak mau katanya. Ya minimal fraksi PDIP lah. Ya kalau fraksi PDIP kan ada alasannya gini. Kok nanti gitu-gitu amat gitu lah. Jadi memang jadi oposisi sendiri aja jadi serba salah. Jadi kayak soal mau cari-cari kesalahan. Padahal menurut saya tidak cari-cari kesalahan. Ini harus diselesaikan kan? Iya. Iya. Betul. Oke, silakan, Liz. Iya, oke. Jangan merah padam, Liz. Tenang aja. Anda kan bukan pendukung Jokowi kan? Iya, kita lanjutkan yang topik Oke. berikut ya. Oke. RH ya. Ya. Karena mungkin ijazah sudah banyak dibahas gitu kan. Sekarang Ya. kita lanjutkan kasus Walaupun kalau dilihat animo penonton ini begitu ngomong ijazah langsung melonjak. Iya, luar biasa. Oke, silakan. Kita lanjutkan ke Sritek. Sritek ini bagaimana? Sritek ini adalah sangat kuat dugaan dari ini ada keterkaitan dengan keluarga Jokowi juga. Oke. Karena diketahui Sritek ini selalu mendukung kegiatan politik dinasti Jokowi. I see. Baik. Kalau memang gini, di beberapa daerah itu ya, memang ada bohir. Oh ya. Nah, biasanya bohir itu biasanya dia konglomerat atau pengusaha di Tempat, daerah. ya. Oh, oke. Kalau misalnya di Lampung, itu selalu ada satu pabrik gula, saya nggak sebut namanya, yang selalu menjadi bohir kalau dalam pilgub atau pilkada di daerah sana. Pokoknya orang itu terkenal tuh. Sepertinya dia yang bisa mendudukkan siapa yang menjadi kepala-kepala daerah atau Siapapun yang didukung oleh bohir tersebut akan menang gitu. ya, Erhan? it could be possible karena duitnya banyak kan? Oh. Ya, karena itu kita nggak sebut nama. Oke, silakan. Iya, di sini banyak sekali tulisan dari media yang menyatakan bahwa Sritex ini memiliki kedekatan dengan keluarga Jokowi. Oke. Bahkan kasusnya ini sebenarnya sudah mulai tercium sejak tahun 2020. Tapi ada rumor ya yang dimuat di Tempo, Gibran itu minta isu Sritek diredam. I see. Gibran ya. Ya. Terus juga di Suara Nasional Muslim Arbi mengatakan, Gibran ini juga konon pernah dalam tanda kutip memarahi Menteri Pertanian ya, yang menutup sebuah perusahaan yang dianggap mafia beras. oh iya, Jangan-jangan orang bermasalah perlindungannya minta ke sana. We don't know exactly. Tapi ya mungkin jangan-jangan ya. Oke, silakan. iya. Jadi sebenarnya Sritek udah bermasalah cukup lama. Tapi ada kekuatan dari penguasa yang meminta itu isunya ditutupi. Nah, Muslim Arbi sendiri di Suara Nasional
mengatakan ada hubungan baik sekali antara Jokowi dan Muslim Bos Arbi ini Ritek. seorang aktivis ya. Iya, Jokowi dan Bos Ritek sehingga membuka celah penyalahgunaan kekuasaan dalam proses pemberian kredit bank. Jadi kan di situ dan selanjutnya Ermol ID menyatakan mereka melihat keanehan pada saat tahun 2020 Ritek membukukan keuangan 1,5 triliun, tapi 1 tahun kemudian kok ada kerugian 15,6 triliun. Ya, jadi di situ juga terlihat bahwa dari ini YouTube-nya Tempo yang ini memperlihatkan bahwa banyak kasus pidana penyalahgunaan keuangan yang dilakukan oleh Stritex. Jadi dilakukan banyak oleh internal, jadi oleh manajemen dan pemilik. Jadi ke kasus di halaman 15 itu banyak kasus pidana penyalahgunaan keuangan yang dilakukan Stritex, dan juga karena kedekatan tadi di kalau nggak salah itu di yang Tempo itu yang acaranya bocor halus. Bocor halus. Iya. Bocor halus membahas bahwa cawe-cawe pemerintah untuk melindungi Stritex itu sangat terlihat gitu ya, dan juga dilakukan oleh Gibran gitu. Karena Stritex selama ini selalu mendukung kegiatan politik keluarga Jokowi. Oke. Nah, Stritex itu bagaimana kok bisa banyak uang? Ternyata dia tuh merupakan produsen seragam militer untuk 36 negara yang sudah diakui oleh NATO. Jadi dia banyak pasar di sana. Nah, dan yang mengerikan ternyata penyalahgunaan keuangan yang dilakukan Stritex mungkin tidak didukung bisnis yang baik gitu ya. Sehingga hingga saat ini dia memiliki utang hingga 25,1 triliun. Oh sih. Luar biasa banyak. Posisi Stritex ini apa sekarang? Ditutup sudah ya? Iya, sudah dipilotkan. Sudah dipilotkan. Tapi asetnya kalau nggak salah nggak sampai istilahnya apa? Dipilotkan atau ditutup atau di apa ini? Dipilot ya? Dipilotkan. Dipilotkan oleh Pengadilan Niaga pada bulan Maret 2025. Niaga di? Pengadilan Niaga di Sulu kalau nggak salah. Jadi dia dipilotkan di sana. Pengadilan Niaga itu tidak semua ada di semua kota. Sebentar ya, saya lihat lagi Pengadilan Niaga di kalau nggak Semarang Solo, kalau nggak salah Solo. Sudah dipilotkan di Pengadilan Niaga Solo bulan Maret tahun 2025. Jadi sebenarnya masih ditunda-tunda terus sebenarnya. Dan dengan utang 25,1 triliun itu asetnya nggak sampai 10 triliun. Jadi banyak sekali kekurangannya ya. Kalau soal begitu ya hati-hati. BUMN kita ini rata-rata ya, itu aset itu tidak sebesar utangnya. Selalu. Jadi selalu banyak. Juga banyak. Jadi hati-hati. Jadi kalau mereka dipilotkan atau misalnya utang jatuh tempo mereka bisa bayar, belum tentu mereka bisa bayar dengan aset mereka kalau mereka dipilotkan. Jadi hati-hati. Karena rasio antara utang sama aset itu kadang-kadang sudah kelewatan utangnya itu. Jadi apakah itu artinya pengusaha lebih senang dipilotkan gitu? Bukan. Enggak juga. Kalau BUMN itu BUMN ini misalnya ya BUMN. Kalau BUMN itu getol sekali ngutang zaman Jokowi. Kenapa? Karena setiap uang menggelontor itu kan ada banyak yang menikmati kan? Banyak sekali yang menikmati kan? Mungkin ada dari kantor akuntannya, dari kantor hukumnya, belum lagi fee di bawah tangannya dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya ada pinjaman baik itu dari manapun misalnya, pasar modal kah atau langsung pinjaman langsung kan, kalau pinjam 100 misalnya 1 triliun misalnya, kan belum tentu 1 T yang kan ada istilah dalam tanda kutip cost of fund-nya. Nah, tapi cost of fund ini belum tentu juga resmi semua, bisa jadi. Makanya mereka paling hobi itu utang, dan kemudian sesuai dengan visi Jokowi itu bangun kan, uangnya nggak ada dicarikan. Akibatnya ya ini terasa pada era sekarang ini kan. Oke, teruskan Liz. Iya, itu terjadi juga di Stritex. Jadi tercatat misalnya pinjaman dari terutama bank pemerintah 600 miliar, tapi di pembukuan Stritex sendiri tercatat misalnya 500 miliar. Ada selisih. Ada selisih, itu kan artinya memang ada yang menggunakan selisih tersebut. Jadi itu terjadi seperti yang RH ceritakan. Nah, di sini ditampilkan banyak sekali nih. Tapi kalau terlalu berani itu. Ada itu 600 ditulis 500. Biasanya 600 tetap ditulis 600, tetapi kalau angka persisnya saya aslinya nggak ingat ya, RH, tapi seperti itu, ada selisih pencatatan dari pinjaman resmi. Kalau biasanya dengan pembukuan yang turun dari sekian dicatat sekian, tapi yang disetorkan tidak sekian kan gitu kira-kira. Oke, teruskan. Jadi ada selisih. Nah, di sini saya dapat di slide 16 itu kreditur Stritex itu luar biasa, ada 28 bank. Yang tertinggi itu utang Stritex itu ke BCA. Bank Sentral Asia. Terus dari State Bank of India, Singapura, 43 juta dolar. Dan selanjutnya itu banyak sekali utangnya. Tapi ini keren, antara kutip kerennya ya. Karena tidak ada bank himbara ya, himpunan bank negara. Jadi kalau kita lihat 10 besarnya ya, BCA, kemudian State Bank of India, Bank QNB Indonesia, ada BNI, Bank Mizuho, kemudian 6 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat. Nah ini yang Bank Pembangunan. Kebanyakan PT bank daerah. Bank Muamalat Indonesia, Bank daerah banyak ini. PT Bank CCIMB Niaga, PT Bank Maybank Indonesia, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Nah ini yang cukup mencurigakan sebenarnya, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, kemudian di sini ada juga Jawa Tengah. Kok bisa Jawa Barat dan Banten ya? Jadi gini, please. Ini 10 besar tidak ada bank himbara ya, himpunan bank. Yang 11 ada himbara. Ya, maksudnya 10 besar kan nggak ada yang himbara. Nah, biasanya gini, yang menarik adalah
Saya pernah mendengar suatu isu ya, tapi mungkin tidak ada kaitannya sama Sritek. Iya. Bagaimana bank-bank itu dititipkan dana besar, termasuk bank-bank pembangunan daerah. Oh, oke. Jadi kan kalau kita lihat ngapain kok Sritek ke bank pembangunan tempat lain ya? Iya. Tapi tadi Sumbernya dititipkan dari dana tersebut? enggak, bank-bank itu menampung uang-uang besar. Oh, oke. Nah, uang-uang besar itu kita nggak ngerti. Sumbernya nggak diketahui. Ya kalau sumbernya diketahui kan namanya fitnah, nanti kita kena. Tapi maksudnya gini, bisa jadi berasal dari uang-uang suap, ya kan? Uang-uang, ya inilah uang-uang japrem, jatah preman kan? Jadi money laundry juga berarti? Iya, tapi Bukan? Saya tidak bicara begitu ya. Tapi intinya adalah ada uang-uang besar yang kemudian masuk Ke bank daerah? Ya, misalnya bank-bank daerah misalnya. Nah itu yang kemudian mereka kan nggak peduli kan, tutup mata aja. Yang paling penting adalah uang masuk kan. Bagi bank itulah urat nadinya uang masuk. Tetapi PPATK dan terutama PPATK pasti tahu kan. Tapi kalau seandainya itu menyangkut orang besar, paling minjem aja PPATK kan gitu kan. Oh, oke. Gitu. Makanya pinjaman-pinjaman besar ini banyak dari bank daerah malah ya. Oke lah ya. Oke. Itu kira-kira lah ya. Jadi Iya. bisa jadi uangnya muter-muter gitu loh. Jadi ada skema money laundry-nya, ya kan? Muternya di situ kan. Iya. Dititipin uang besar, kemudian dipinjami uang besar. Iya. Kan nggak mungkin kan direct pinjamannya misalnya. Oke. Iya. Dan juga banyak penyalahgunaan apa ya dari sisi. Paham ya, tadi dititip uang besar, lalu dipinjami uang besar. Oh, oke. Iya kan? Saya misal ya. Iya. Saya penguasa. Saya banyak uang cash. Karena mungkin dapat dari catutan macam-macam lah, setoran apa suap dan lain sebagainya. Nah, sebagai orang yang penguasa di daerah, tiba-tiba pengusaha di daerah pengen pinjam uang. Iya. Kan nggak gampang untuk pinjam uang kan, harus ada portofolio macam-macam lah yang itu. Aset Makanya juga. di sini kan nggak ada himbarannya kan. Kan saya akan bilang, kamu pinjam ke sana. Lalu orang bank sana bilang, loh gimana kita mau ini? Kita kan nggak ada aset, kita nggak nyampe ke sana. Nih, Kasih uangnya. misalnya itu logic thinking saya ya, tapi walau bener apa enggak itu logic thinking saya. Kenapa kok tiba-tiba kok ini ada bank pembangunan daerah lain gitu-gitu? Karena saya pernah mendengar isu model-model begitulah. Oke, silakan Liz. Ya, Terus. baik. Kita lanjut yang berikut ya, RH ya. Ya. Iya. Jadi itu tadi selanjutnya itu judi online. Oke. Kenapa isu ini kok terkait lagi Kata dengan Rosilio keluarga ini, Jokowi? Judi online ini. Iya. Atau judi ari katanya. Karena ya ini tadi, ini kan terjadi di masa di Kemenkominfo yang Ya. saat itu dipimpin oleh Budi Ari sebagai Ya. menterinya. Ya. Dan Budi Ari ini kan diketahui sebagai pendiri Projo dan ketua umumnya hingga Ya. saat ini. Ya. Jadi apa boleh buat orang akan terasosiasi ke Jokowi lagi. Ya. Karena Projo itu bahkan terisukan akan menjadi kendaraan politik Jokowi kan sebenarnya Ya, setelah beliau lengser. Awalnya mau bermimikri sebagai partai politik. Ya, Tapi betul. terakhir-terakhir ini kelihatannya Jokowi adalah PSI aja lah. Iya, Gitu. bisa jadi ini alasannya karena ketua Projonya diduga terlibat kasus judi online kan? Ya, ini ada ini ya yang dia disebutkan dapat japrem 50% itu dari pengadilan sendiri ya. Iya, dari pengadilan ini sudah Ya, resmi. jadi bukan isu. Tapi menariknya Budi Ari menganggap itu fitnah dari PDIP dan Budi Gunawan. Iya. Budi versus Budi, dan gara-gara itu aktivis atau kader PDIP meradang diadukan Budi Ari ke Polda kemana ya, atau Barreskrim, intinya ke polisi. Iya betul. Ini mau diperiksa nih katanya begitu. Oke, terus Ya, Miss, ya. di situ kasus judi online. Kenapa tadi terkait dengan Jokowi lagi? Dan secara pribadi kan judi online ini sangat mengkhawatirkan. Karena sebenarnya pemain judi online ini cukup besar dari kalangan menengah ke bawah. Ya. Yang mencoba-coba ikut judol, siapa tahu bisa dapat untung gitu kan. Nah, yang kita lihat di sini nilai transaksi judi online ini sangat besar, walaupun terlihat perbedaan yang sangat signifikan antara PPATK dengan yang dikemukakan oleh Budi Gunawan. Ya. PPATK memperlihatkan Dikemukakan Budi Gunawan. Budi Gunawan, tapi menurut Budi Gunawan itu sumbernya dari Pak Prabowo. I see, Jadi coba, di detik.com. Ya, oke. Jadi kalau dari PPATK itu diperkirakan pada Oktober 2024 itu nilainya itu nilai judi online sekitar 165 triliun sampai kuartal 3. Mungkin kalau kita kan biasanya asumsikan kalau sampai kuartal 4 mungkin dikali aja 4/3 itu sekitar 200 triliun berarti ya di tahun 2024. Itu menurut sumbernya PPATK. Ya. Nah, sedangkan kalau pernyataan Budi Gunawan mengatakan bahwa ini dari Pak Prabowo diperkirakan judi online itu sudah sampai tahun 2024 itu sudah 900 triliun dan melibatkan masyarakat berjumlah 8,8 juta orang. Betapa sedihnya kita ya. Itu lebih dari 1/4 APBN ya, RH ya. 900 triliun itu. Iya. Jadi APBN kita kan paling cuma 3.500 ya. Iya, Jadi itu bukan hampir, udah 1/4 APBN itu. 1/4 APBN ini jadi layaknya memang judi online ini dihilangkan lah ya. Jangan sampai ada lagi gitu. Ya, tetapi tidak gampang, Lis. Karena tidak mungkin yang seperti ini tidak melibatkan aparat, tidak melibatkan penguasa, tidak melibatkan orang-orang yang punya kekuasaan. Kan nggak mungkin ini cuma melibatkan tetangga dan RT. Iya. Tapi ini pasti melibatkan. Nah, kalau sudah melibatkan seperti itu biasanya orang lihat
dalam hal memberantas ini biasanya Ya. akan dilihat siapa orang belakangnya. Apakah ada bos besar di belakangnya? Ya. Kalau bos besar itu siapa? Afiliasi politiknya seperti apa? Jadi memang berat di Indonesia ini. Karena mental maling itu yang tinggi. Mental untuk jadi preman itu tinggi. Jadi yang dibasmi ya paling yang orang yang tidak punya backing besar. Tapi ada isu kan yang kemudian mengemuka ke pengadilan. Iya. Rupanya yang tidak punya backing bisa tetap bertahan asal kasih Bayar. data preman. Iya. Begitu. Iya. Dan Kalau saya ini sih kan, percaya uang itu beredar dan memang untuk biaya politik karena kita tahu biaya politik gila-gilaan tingginya kan. ya di situ hidupnya Iya. mereka ya, Iya. karena banyak yang membutuhkan Jadi, dana-dana ini. Uang-uang ilegal itu banyak sekali. Salah satunya judi online. Saya yakin tuh uang judi online itu beredar di pemilu. Dan kalau dilihat ini kan luar biasa nih untuk nilainya. pemilihan pemilu gitu ya. Kalau berdasarkan perkiraan Prabowo sendiri 900 triliun itu udah sangat Iya, luar perputarannya biasa. ya. Iya. Dan biasanya judi itu nggak ada yang menang tuh. Semua kalah. Awalnya menang, setelah itu dikalahkan. Termasuk juga transaksi ya, yang gold transaction gitu-gitu. Itu udahlah. Walaupun kelihatannya itu ekonomi biasa, tapi itu seperti mesin giling juga ya. Jadi hati-hati saudara sekalian yang punya uang cash ya kan. Peliharalah uang cash Anda, bikin real ekonomi aja lah. Okay. Jangan mimpi ya. Jangan mimpi untuk menggiling, menang judi, lotre dan sebagainya. Oke, silakan Liz, terus. Nah, yang sekarang juga sedang panas ya. Ya. Itu adalah tentang tambang nikel di Raja Ampat. Oke. Itu mengapa? Kemarin itu kan yang paling keras bersuara itu kan dari Greenpeace ya. Greenpeace, ya. Karena kawasan Geopark Raja Ampat sendiri sejak 24 Mei 2023 Oke. sudah ditetapkan 2023 sebagai ya? Iya. Oke. Sudah ditetapkan sebagai UNESCO Global Fund. Ya. Jadi mereka sangat kritis di sini Ya. karena banyak terumbu-terumbu karang yang Ya. rusak oleh kegiatan pertambangan ini. Saya terus terang Liz, ya, marah sekali dengan Raja Ampat itu. Iya. Kok bisa orang ya hanya berpikir soal uang gitu. Walaupun saya tahu uangnya uang besar triliunan Iya. tuh kalau nikel dan lain sebagainya. Merusak Tapi ya Allah. coba saya ada video nanti kita akan setel ya. Iya. Video dari aktivis Greenpeace, kebetulan orangnya cakep cantik gitu ya. Iya. Tetapi dia lihatkan tuh bagaimana rusaknya wilayah pantai yang tadinya pantai itu jernih, bersih. Airnya bagus gitu dengan ya. penambangan tuh tiba-tiba airnya jadi keruh kan. Waduh. Itu bayangkan ini. Pertambangan itu kan banyak menggunakan bahan kimia berbahaya itu. Iya. Rusak semua tuh terumbu karang. Iya, jadi Tuhan menciptakan Raja Ampat dengan senyum, ya kan? Iya. Manusia merusaknya dengan tertawa. Kacau. Aduh, iya. Oke, teruskan dulu. Sambil saya cari Iya. videonya. Oke, sebenarnya izin pertambangan nikel di Raja Ampat itu sudah ada 16 Oke, ya izinnya iya. sebenarnya. Tapi yang aktif kemarin ada 5 Oke. dan 11 izin yang dibatalkan atau kadaluarsa. Oke, jadi mungkin 11 itu coba bayangkan 16 izin Raja Ampat. Oke, silakan. luar biasa. Jadi Iya. yang operasi kemarin kan yang sudah beroperasi ada Jadi 5 perusahaan. kita harus pahami dulu kalau tahap izin itu ada izin prinsip. Iya. Izin prinsip itu menyangkut lokasi. Oh, di situ tempatnya. Tapi belum ngapa-ngapain tuh. Iya. Kemudian izin untuk eksplorasi. Eksplorasi itu saya tidak tahu apa aja tahapnya. Pokoknya dieksplor dulu. Belum ditambang. Nah, baru izin eksploitasi. Izin eksploitasi IUP, izin Iya, usaha iya. pertambangan. Usaha pertambangan. Nah, itu semua ya tahap-tahap seperti itu ada amplopnya semua itu biasanya. Iya. Termasuk nitip orang ya kan. Begitu. Silakan Liz, terus. Ya, jadi dari 16 izin yang sudah ada itu 5 izin aktif dan pemerintah sudah menonaktifkan, menghentikan 4 izin. Tinggal 1 yang belum di stop yaitu PTGAG yang dianggap sudah memenuhi persyaratan yang diberikan pemerintah. Misalnya mungkin tidak merusak lingkungan. Padahal gitu kan. PTGAG itulah yang paling banyak melakukan eksploitasi sebenarnya. Iya. Kalau nggak salah dia yang sudah berjalan dan sudah gundulin. Saya nggak habis pikir ya. Bisa Alasannya? nggak kita membiarkan pulau kan kalau tidak salah pulau-pulau kecil itu nggak boleh dieksploitasi. Tapi kenyataannya menurut Greenpeace sudah ada 200 pulau kecil di Indonesia yang sudah memiliki izin pertambangan. Ya itulah sontoloyo Jadi pejabat kita luar ini. biasa kan Gitu. sebenarnya ya, walaupun dilarang ternyata tetap berjalan perizinan itulah tersebut. sontoloyonya ya. Nah, kalau kita mau melihat ada 5 perusahaan itu di Raja Ampat itu apa saja? Ya. Nah, itu adalah PT GAG Nikel yang Itu anak masih perusahaan BUMN. Ya, Di mana anak-anak buah Bahlil ada di situ sebagai komisaris gitu. gitu. 25% sahamnya Anak milik buah PT Bahlil di Antam. Kementerian SDM ya. Ada di PT GAG Nikel Iya, ya. Kementerian Dia SDM. menguasai lahan untuk eksplorasi untuk pertambangan 13.000 hektare lebih. Terus Ini ada tulisan misalnya, jaringan Bahlil dan keluarga Papua dalam bisnis nikel Raja Ampat. Ya, ini saya belum bahas tapi ya ada ini dari media apa ini? Dari tempo.co. Oh, luar biasa nih. Oke, ada lagi Teruskan. PT Anugerah Surya Pratama yang merupakan perusahaan dari Fansun Group China. Itu mereka menguasai 746 hektar Oh, lahan. tapi ASP itu tambang. ya, Ya. tidak hanya China, ada juga Indonesianya. Oh, ada Indonesianya juga. Saya mendapatkan informasi, tapi perlu dicek. Yang Cina itu, yang WNI ya, Wangsing apa itu cuma 60%. 40% ya? itu Indonesia. Oh, Lalu oke. Di kemudian sini kalau tidak digambarkan. ke beneficial ownernya itu sampai menyebut nama. Cuma jangan salah, nama yang tertera di situ bisa jadi cuma nama misalnya direktur perusahaan si X. Ujung-ujungnya ya
bos-bos naga juga yang yang punya kekuasaan. Oke, Iya. teruskan. Nah, kalau yang ketiga ini juga yang sudah dihentikan operasinya oleh pemerintah itu PT Nurham, Ya. berlokasi di Yesner dan Wagio Timur dengan luas lahan 3.000 hektar. Itu tidak ada keterangan siapa pemiliknya. Terus yang pemiliknya jelas itu adalah PT KSM KW Sejahtera Mining yang Nah. merupakan milik Aguan. Ya, ini Iya. kalau di runut itu tidak Aguannya tapi putra-putra Aguan. Oh, oke. Ya, putra-putra Aguan itu Mereka yang menguasai sekitar 6.000 hektar. ya. Terus terakhir PT Mulia Remon Ya. itu di Pulau Mantang Peli dan Pulau Maniapun luasnya 2.193 hektar dan di sini juga belum ketahuan siapa pemiliknya atau Hera sudah tak pernah terinfo. Belum. Ya, jadi dari 5 perusahaan tersebut 4 dihentikan dan PT GAG Nikel masih beroperasi hingga saat ini. Nah, kenapa kasus nikel di Raja Ampat juga mengaitkan dengan keluarga Jokowi? Ya itu tadi karena banyak sekali kapal, Ya. kapal tongkang dan kapal takbut yang mengangkat Ya. hasil tambang menggunakan nama Takbut itu Jokowi. kapal pandu kalau kita Iya. bilangnya. Oh, oke, yang menarik kapal tongkang tadi Iya. ya. Itu yang menggunakan nama Jokowi Mahakam dan Dewi Iriana. Nah, saya sudah diskusi dengan salah satu konsultan HKI, advokat juga, Iya. konsultan hak kekayaan intelektual. Iya. Jadi penggunaan nama orang terkenal itu harus mendapatkan izin resmi Iya. dalam undang-undang pendaftaran Iya. merek. Iya. Jadi jika orang tersebut tidak memberikan izin, jadi tidak akan tidak lolos. Iya. Tidak dapat. Artinya ini yang bersangkutan yang punya nama tahu ini. Iya, Jadi begini, harus paling- ada izin resminya. Paling gampang Ditolak. adalah begini. Heeh. Dia menggunakan nama presiden dan ibu negara. Kan Iya. ini kan kondisi sebelum 2024 pastinya. Masa tidak ada protes sama sekali? Ini kan nggak masuk akal. Dan ini juga bagian legal itu tidak bagian yang punya hak maksudnya untuk gini, itu tidak kan dia memberikan bilang, izin, iya. menolak pendaftaran tersebut gitu. Oh, begitu. Iya, di undang-undang akan ditolak pendaftaran nama Ah, jika tidak ya udah. ada izin dari yang Nanti bersangkutan. dicari tuh anunya, dicari undang-undangnya ya. Iya, ini yang saya sudah diskusi dengan konsultan Oke, HKI. ya, tapi maksud saya tanya advokat hak kekayaan intelektual. ininya, tanya aturannya. Iya. Oh, Gitu. nomor aturannya. Ya, nanti Ya, kita akan undang-undang tanyakan nomor, lagi. undang-undang nomor berapa, pasal berapa? Iya. Nah, itu. Jadi tidak Kalau sembarangan kalau penggunaan ini. Pak Jokowi bilang begini, ini orang menggunakan nama saya, alhamdulillah berarti saya punya kapal. Lalu ada kapal terbang, alhamdulillah. Enggak begitu, Bro. Kalau nama itu digunakan, ya kan? Ya harus izin. Cuman celahnya Liz. Iya. Namanya itu tidak Joko Widodo. JKW. Tidak Jokowi tapi JKW. Tapi kan sebagai orang yang mendaftar kekayaan intelektual ini maksudnya apa nih JKW ini? Iya. Ini kan akronim orang yang terkenal Betul. ini. Bukan akronim, singkatan kan? Iya. Joko Widodo akronimnya Jokowi, tapi kadang-kadang saya tulis JKW kan gitu. Oke, Iya. menarik ya. Jadi sebagian HKI di Departemen Kehakiman pasti tidak akan meloloskan begitu saja Di nama ini. Kementerian Hukum ya? Di Kementerian Hukum. Jadi sudah ada undang-undangnya. Memang Oke. ini harus ada izin. I see. Nah, dan setelah diselidiki oleh beberapa media di Kemenhub, Ya. itu setidaknya ada 8 kapal yang bernama Jokowi Mahakam Ya. dan ada 6 kapal yang bernama Dewi Iriana. Ya, ada dewinya ya. Dewi itu kan lambang bidadari. Apa Dewi itu ya oposit dari dewa ya. Iya, Gitu. dan ternyata sebagian besar kapal-kapal tersebut, tidak semuanya, dimiliki oleh Pelita Samudra Sria yang merupakan anak usaha PT IMC Pelita Logistik Tbk yang sudah Tbk ya. Siapa nama di belakang orang yang Pemiliknya yaitu ada 2, Konstan 2 pengusaha, Konstan Marino Punggawa dan Al Hakim Hanafiah. itu penggawa Hanafiah itu kantor hukum itu. Ya, pengacara terkenal ya, Era ya. Ya, jadi kantor hukum terkenal itu namanya Hanafiah Penggawa. Kalau tidak salah kantornya di Sudirman sana. Iya, Tapi karena ini sudah azan ya? sedang azan. Oh, sedang azan. Kita azan dulu ya. Ya, kita lanjutkan ya saudara sekalian. Yang tadi undur diri lanjutkan nonton lagi ya. Memang aduh, ini kita azan kok malah lari semua begitu mendengarkan azan. Oke. Silakan Liz, Ya, silakan. itu nama PT-nya tadi ya, Ya. Konstan Punggawa dan Al Hakim Hanafiah itu nama grupnya PSSI. Ya. Itu memiliki tadi 5 kapal tongkang dan 4 kapal takbut. Oke. Tapi ada 3 kapal tongkang dan 2 kapal takbut dimiliki oleh perusahaan lain yang belum TBK. Oh, Jadi sip. tidak diketahui sebenarnya itu siapa saja pemegang sahamnya. Ini karena TBK ya. Karena TBK dia bisa dilacak. Ya nanti bisa dilihat tuh apa hubungannya Hanafiah Penggawa ini sama Jokowi. Iya. Tapi itu soal lain, another story ya. Iya. Terus kan Liz? Oke, kalau itu mengapa kasus pertambangan di Raja Ampat itu terkait lagi gitu kan dengan keluarga Jokowi. Walaupun netizen juga banyak mencontohkan tuh ada kapal Megawati, ada kapal merek Anis. Padahal kalau kapal Anis itu kalau nggak salah itu kapal angkatan lautnya Malaysia gitu Dan ya. Anis itu nama umum. Nah, oh iya. Itu Anis singkatan malah kalau yang Malaysia itu. Tapi I saya lupa see, menampilkan I gambarnya. see. Iya, Nah, tapi seperti kalau itu. ada kapal Megawati itu harus dilihat tuh. Kalau tadi pendaftaran kapalnya apakah kemudian boleh atau enggak.
atau ada izin tidak dengan Ya. dari megawattinya gitu Oke, kan. ya. Oke. Nah selanjutnya ini ekspor biji nikel yang tidak tercatat ini. Oke. Ini kayaknya masih belum banyak terungkap, tapi sudah ada diekspos beberapa media. Ya. Yaitu sejak awal tahun 2020 untuk meningkatkan nilai tambah bagi Indonesia. Nah ini kita beranjak ke kasus Kasus berikutnya. Maafin. nanti orang bilang tadi kapal itu mengangkut nikel, tapi kapal itu juga mengangkut nikel sebenarnya. Iya, kasusnya sama-sama tentang biji Iya. nikel, tapi Oke, kalau oke. yang ini adalah tentang Bukan biji, Lis, biji. iya, biji. Slide 28 sudah benar itu tulisannya biji. Iya, oke. Tapi ngomongnya kadang biji. Gitu. Ekspor biji nikel yang tidak tercatat ini luar biasa juga. Karena nilainya itu selama 4 tahun dari tahun 2020. Jadi sejak awal tahun 2020 pemerintah melarang ekspor dalam bentuk biji nikel. Oke. Jadi harus dalam bentuk yang sudah ada nilai tambahnya. Jadi raw materialsnya dilarang ya. Hilirisasi. Jadi mestinya tidak tercatat lagi ekspor biji nikel. Ya. Ternyata memang di Bea Cukai Indonesia itu tidak ada ekspor biji nikel sepanjang tahun tersebut. Di Cina tercatat. Oke. Karena memang untuk kegiatan perdagangan internasional itu ekspor impor itu ada katanya itu ada kode harmonized system. Oke. Yaitu misalnya kalau untuk nikel dan konsentrat itu kode kategorinya itu adalah 2604000. Nah, dari sini bisa dilacak misalnya kalau diduga di negara tujuan itu dia menerima biji nikel, itu kita bisa cek misalnya KPK yang sedang menyelidiki waktu itu kan almarhum Faisal Basri wawancaranya di RH channel mengatakan dia lagi membantu KPK menyelidiki kasus ini. KPK tinggal datang ke Cina atau tinggal ngecek datanya karena kan data-data sekarang bisa didapatkan, bisa diakses secara online sebenarnya. Bisa dicek itu berapa banyak nikel yang diimpor oleh Cina, berasal dari negara mana, siapa yang ekspor, kalau itu mungkin detail harus datang ke Cinanya langsung ke lembaganya. Siapa yang ekspor, diekspor dari pelabuhan mana dengan nilai berapa. Itu semua tercatat secara global. Nah, kalau misalnya ini dicatat oleh Cina, ada peluang kalau nggak salah waktu itu Amerika atau Eropa ya, juga protes kenapa Indonesia tidak boleh mengekspor biji nikel lagi. Ya. Bisa saja dicek ke negara-negara lain. Ya. Jadi kalau yang 5,3 juta ton nikel ini adalah yang diekspor ke Cina selama 2020 sampai 2023, ada peluang juga diekspor ke tempat lain gitu, yang belum dicek lagi gitu, karena bisa dicek melalui nomor harmonis sistemnya. Nah, dan juga kok terkait lagi dengan keluarga Jokowi karena disebutkan siapa yang terlibat ya RH ya. RH mungkin yang lebih paham. Ya. Jadi memang kalau Faisal Basri ya almarhum menyebutkan 2 nama ya, dan dia terus terang katanya nama itu berasal dari KPK, yaitu Erlangga Hartarto dan Bobi sang menantu kan. Iya. Tetapi sayangnya belum ada penyelidikan lebih lanjut oleh KPK mengenai hal ini. Yang konon katanya kasus ini sudah diadukan, kata Faisal Basri pada waktu itu, diadukan oleh orang besar juga. Siapa tuh? RH. Kalau Nggak boleh itu sebut nama kita ya? nggak sebut nama lah. Walaupun kalau dilacak di interview saya dengan Faisal Basri ya, itu nama itu disebutkannya. Tetapi paling Off the record gampang lah ya. bukan off the record, paling gampang adalah ya karena ini memang sudah merujuk ke KPK, harusnya KPK menindaklanjuti kasus ini kan, jangan kemudian didiamkan saja karena ini merugikan negara sampai triliunan. Pastinya. Bayangkan. Belum Ya. diproses ya RH sampai sekarang kasus ini? Belum lah. Waduh. Belum gitu. Ya. Oke, silakan. Iya, dan kalau kita mau menampilkan data-data, sedikit data, Indonesia memang produsen terbesar nikel yang pada tahun itu bukan 2021 ya. Ya. Maaf yang slide 29. Ya. Pada tahun 2024 produksi nikel Indonesia itu mencapai 3,5 juta ton. Yang setara dengan 60% dunia. Jadi terjadi eksplorasi yang cukup berlebihan sebenarnya. Eksploitasi. Karena eksploitasi yang Ya. cukup berlebihan hingga produksi 3,5 juta ton itu efeknya itu malah signifikan menurunkan harga hingga 35%. Jadi harga jual nikel itu turun di pasar Jadi dunia. kalau soal tata niaga nikel ini Lis ya, yang jelas negara buntung. Iya. Faisal Basri sering saya ulangi mengatakan bahwa nikel kita itu 90% keuntungannya buat Cina. Buat kita tuh cuma 10%. Tetapi ketika dia datang ke sini dia bilang saya salah, kata Faisal Basri. Iya. Yang betul kita minus katanya. Oh, Kita oke. minus. Bayangkan saking tidak ada negeri yang setolol ini katanya. Karena banyak fasilitas ya, bebas pajak Ya, karena dan segala macam ya. ya, karena fasilitas Yang BA diberikan. itu dibebaskan. Iya. Nah, buat perusahaan China, kalau Faisal Basri bilangnya China ya kan, perusahaan Iya. China yang kemudian doing business di Indonesia, karena smelter itu yang katanya untuk hilirisasi itu kan Iya. semuanya perusahaan China itu. Iya. Jadi hilirisasi begitu diekspor ada pembebasan ya konon ada Pajak ekspor, ya, pajak ekspor, kemudian impor barang baku dan lain sebagainya. PPN, Nah, semuanya dibebaskan ya. yang seperti RH itu ya. yang kemudian saya bilang ketika saya diundang ke DPN ya, Iya. bukan departemen apa, Dewan Pertahanan Nasional, itu DPN itu di bawah bukan di bawah, itu Kementerian Pertahanan? bukan badan yang langsung dipimpin oleh presiden, Oh, tapi ketua oke. hariannya adalah Menteri Pertahanan. Oh, Nah waktu itu saya nggak tahu alasannya apa, saya diundang oleh
ketua DPN, ketua harian, which is Menteri Pertahanan, tapi ada Pak Jimli, kemudian ada Wiranto, kemudian ada Dudung Abdurrahman, ada mantan Kasal, kemudian ada guru besar gitu. Nah, saya diskusi tentang apa tuh ya? Society. Ya tentang dia memperkenalkan Dewan Pertahanan Nasional itu. Kalau di luar negeri keren sekali kan. Kalau di Amerika itu National Security Council gitu ya, lembaga yang ini. Cuma pada waktu itu saya nggak peduli. Pokoknya saya ungkapkan salah satu yang saya raise adalah soal tata niaga tambang. Secara umum, in general yang saya katakan sudah jauh sekali dari pasal 33. Nah, saya raise lagi soal yang tidak ada negeri setolol Indonesia seperti yang dibilang Faisal Basri. Karena nikel ini di Tenggara, nikel dan batu bara inilah yang menghidupi politik Indonesia. Rata-rata mereka yang bermain di nikel dan batu bara inilah yang kemudian jaya dalam politik. Ya termasuk menteri lah, ada menteri yang kecil-kecil gitu. Banyak sekali jejaknya di pertambangan ya. Dan rata-rata kalau nggak nikel ya batu bara gitu. Oke, ada emas mungkin juga, tetapi beda lagi itu ya. Oke, silakan teruskan. Oke. Dan tadi ya sudah di ini ya. Setelah sebenarnya memang kebijakan untuk melakukan hilirisasi itu harus dilaksanakan. Jadi tadi kalau ada yang mengekspor biji nikel sejumlah besar ke luar negeri itu sebenarnya ilegal. Ilegal itu. Sangat melanggar lah karena setelah hilirisasi ilegal ya. Karena setelah hilirisasi rata-rata nilai tambah nikel itu menjadi 30 sampai 31 kali lebih tinggi. Ya, jadi sebenarnya keuntungannya buat siapa gitu ya? Enggak tahu juga ya. Kalau perusahaan smelternya pilih Cina ya Cina yang dapat. Gitu kan. Memang ada saham Indonesia, tetapi misalnya komposisinya 90% punya China. Nah, masalahnya adalah orang per orang di Indonesia termasuk pejabat-pejabat publik ya dapat untung besar. Let's say ya kan, misal mereka bikin perusahaan, katakanlah let's say cuma 10% jatah premannya kan, tapi 90% China misalnya, katakanlah punya uang 1 triliun misalnya penghasilan. Kan kalau misalnya 10% dari 1 triliun ke 100 miliar sudah masuk kantong kan, bayangkan. Padahal yang namanya nikel gila-gilaan kan. Iya. Gitu. Luar biasa itu produksinya. Gitu. Ini contoh saja, bahkan untuk jenis nickel matte itu nilai tambahnya itu bisa 339 kali lipat. Oke. Jadi ini mestinya apalagi kalau sudah jadi baterai lithium. Iya, mestinya inilah ya ahli ekonomi Indonesia itu berperan di sini nih. Jangan sampai cuman minus malah ya penghasilan Indonesia dari nikel. Ini bukan lagi soal ekonomi, ini soal yang terkait dengan politik tingkat tinggi. Pertanyaannya adalah apakah uang-uang ini juga mengalir kepada Pilpres misalnya? Iya. Apakah masih ada bos besar di balik ini yang untouchable, yang tidak tersentuh? Karena memang negara ini tidak bisa 100% dibenahi kalau seandainya pemimpin puncaknya itu menjadi bagian dari masalah, part of the problem. Hanya bisa dibenahi kalau dia tidak menjadi part of the problem. Tapi kalau dia menjadi bagian dari masalah, nggak bisa lah. Nah, pertanyaannya adalah pesimis ya RH ya? Oh enggak pesimis. Enggak, ya, saya yang pesimis. Oh, pendekatannya harus lebih realistis. Lebih realistis itu begini. Kalau seandainya ada 100 tata kelola nikel yang enggak benar, diselesaikan dulu perusahaan-perusahaan yang barangkali tidak terkait langsung dengan kekuasaan. Selesaikan dulu. Nah, yang terkait dengan kekuasaan harus dinegosiasikan. Masa seorang Prabowo tidak punya nasionalisme lagi kan? Let's say misalnya perusahaan tersebut merupakan penyumbang dia di Pilpres misalnya. Atau bahkan masih sekarang punya hubungan. Kan jangan lupa Prabowo kan ada Hasim Joyo Hadikusumo, yang berbisnis pengusaha besar kan. Nah, kalau memang negara kita baik, ya itu pun harus bisa disentuh tata kelola. Jadi kalau seandainya bisnisnya benar, ya kan bisnisnya sesuai dengan undang-undang, ya baik saja. Cuma menurut saya dalam hal pertambangan ini undang-undangnya nggak benar. Kenapa undang-undangnya nggak benar? Kenapa? Karena semangatnya itu sudah jauh dari pasal 33. Kalau pasal 33 itu gini, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi kalau ada tambang nikel dan batu bara, untuk rakyat harusnya 75%. Kan begitu dibalik untuk negara ke rakyat kan. Tapi kalau seandainya cuma mendapatkan pajak perusahaan, dapat pajak ekspornya ya kan. Menurut saya kalau dihitung-hitung, ya untuk negara paling cuma 10-20%. Lalu apa gunanya pasal 33 itu? Nah, kalau ini dijadikan sebuah policy pemerintah, belum tentu didukung oleh Bahlil, belum tentu didukung oleh Erlangga Hartarto, belum tentu didukung oleh Zulkifli Hasan, belum tentu didukung oleh Surya Paloh. Karena mereka ada kepentingan. Mereka ada kepentingan. It could be possible mereka ada kepentingan. Karena rata-rata tidak ada pengusaha dana politik yang tidak melalui pertambangan. Apalagi kalau kita menyebut bohir-bohir pemerintahan. Lahan, benar ya. Lahan untuk mencari cuan untuk politik. Paling gampang itu adalah tambang. Dan banyak isu-isu RH bahwa kesejahteraan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di pertambangan nikel ini sangat tidak diperhatikan. Misalnya, rata-rata tenaga kerja di sana mau tamat SMA, tamat S1, S2 itu digajinya setara UMR Jakarta 5 sampai 6 juta. Dengan kesejahteraan dengan tingkat keamanan yang rendah. Kan terbukti itu ada yang pernah meledak lah smelternya. Jadi kesejahteraan dari tenaga kerja Indonesia pun tidak dilindungi di sana. Tapi tenaga asing China itu berkali-kali lipat gajinya ya. dengan yang sama. Jadi benar-benar gitu ya. Artinya gini ya. Orang let's say siapalah kalau kita nyebut nama Luhut Panjaitan misalnya ya harus nyebut please Pak
perbaikin tata kelola. Tapi kalau you are part of the problem, bagian dari masalah, ada bisnisnya di sana, kan banyak sekali kan bisnis. Betul, Kalau jadi kita konflik interest ya. Iya, jadinya. kalau kita bicara misalnya tambang ya, Iya. batu bara misalnya, ada PT Adaro. Kan pemiliknya kan Erick Thohir, Sandiaga Boy Uno, Thohir, kemudian Boy Thohir. Gimana mau memperbaiki tata kelola? Iya. Kalau Jadi- cuma tata kelola diperbaiki, nggak menyelesaikan masalah. Yang harus diperbaiki tata kelola dan persentase berapa untuk negara dan berapa untuk pengusahanya. Jadi ini kan punya rakyat, punya negara. Nggak Iya. bisa Anda punya modal tiba-tiba Anda keruk dan mayoritas buat Anda, kan nggak boleh. Harusnya mayoritas buat negara dan buat rakyat. Oke, silakan teruskan. Iya, dan kita beralih ke kasus terakhir yang Ya. mudah-mudahan sudah mendapatkan solusi terbaik, Ya. yaitu pengalihan 4 pulau dari provinsi Aceh dari provinsi Aceh benar ya, Ke Provinsi Sumatera Utara. Itu yang menjadi Sudah panas selesai juga. Sudah selesai, alhamdulillah, dan ini terkait lagi dengan keluarga Ya, Jokowi memang. ya. Karena isunya tadi adalah ini mau dikelola oleh Sumatera Utara, which is gubernurnya adalah Bobi Bobi Nasution. Nasution. Orang menganggap 4 pulau itu ada sumber-sumber, ada SDA-nya nggak itu, sumber daya alamnya nggak? di Itu 4 pulau? dekat Blok Singkil. Itu masih di sekitar Blok Singkil, itu sumber migas yang terbesar Oke. di sana. Tapi nanti kita masuk dulu ke ini dulu ya, Erha ya. Ya. Nah, menurut Depdagri, sengketa ini sudah berlangsung sejak 2008. Kemendagri. Ya. Sengketa ini sudah berlangsung sejak 2008 Ya. di slide 32. Nah, sebenarnya pada 2008 itu waktu itu Aceh memberikan titik koordinat yang salah sehingga keempat pulau itu masuk wilayah Sumatera Utara. Nah, tapi sebenarnya perpindahan ke 4 pulau ini banyak dibahas di masa Jokowi di tahun 2017 itu kan. Ya. Mulai banyak maunya ke 4 pulau itu masuk ke wilayah Sumatera Utara. Ya. Tapi Aceh masih terus menyatakan ketidaksetujuannya. Nah, Jangan sampai lupa ya, dalam pemilu Jokowi itu selalu kalah kalau di Aceh. Oh, oke. Hebat ya Aceh ya. Aceh dan 3 provinsi yang sebenarnya, Aceh, Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Barat. Itu Jokowi kalah di situ. Di setiap pemilu. Di setiap di 2 pemilu ya, 2014 2019. 2019. Wah, Nah, ketika iya. Prabowo didukung Jokowi kalah juga dia. Kan Anies menang di provinsi Aceh dan Sumatera Barat kalau tidak salah. Jakarta menang sebenarnya Anies kalau tidak ditambah iya. luar negeri kan? Kalau tidak ditambah luar negeri, dan itu aneh sebenarnya. Iya. Karena di luar negeri itu, karena dulu kan saya ribut tuh sama Kodari. Kata Kodari bilang begini, oh enggak dong, luar negeri beda sendiri itu. Enggak, karena Ya. kenapa dia dihitung di DKI? Karena tidak ada provinsi luar negeri. Oh, Why oke. dia harus di DKI? Karena ada yang namanya kemenangan teritorial. Harus lebih dari separuh jumlah provinsi. Karena lebih dari jumlah provinsi, semua suara yang di luar negeri masuk ke DKI. Nah, makanya pada waktu itu Anies kalah ketika suara luar negeri Dimasukkan ke DKI. Ya. Oke, silakan terus. Ya, jadi pada 25 April Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Ya. mengeluarkan keputusan menteri ya nomor 300 dan selanjutnya itu yang menempatkan keempat pulau tersebut ke dalam provinsi Sumut. Nah, tetapi Yusril sendiri akhirnya berbicara berikutnya menyatakan bahwa keputusan Kemendagri itu bukan menempatkan pulau-pulau itu ke dalam provinsi Sumatera Utara, hanya memberi penomoran. Oh, baru izin prinsip. Baru memberi penomoran saja jadi katanya. Kalau pertama itu baru izin prinsip. Iya, menurut Yusril begitu. Dan kalau memang itu harus pindah ke Provinsi Sumatera Utara, mestinya itu adalah bukan keputusan kementerian, tapi Permendagri katanya. Oke, harus itu peraturan. Yusril. Dan JK juga banyak banyak terlibat ya. Aneh juga peraturan. Harusnya memang keputusan, karena itu kan sesuatu yang sifatnya basicing ya. Jadi keputusan untuk memindahkan apa. Tapi kalau peraturan itu reheling, ada aturan ya kan, beda lagi. Ya udah, oke, enggak apa-apa. Cuman untuk ngeles aja kali ya. Ngeles aja, ya. Ngeles aja ya. Ya. Karena kebetulan keputusan dari Prabowo kemarin dan Ya. tapi Yusril juga ini menolak mengacu ke perjanjian ya. Perjanjian Helsinki Ya. yang sudah dikemukakan oleh JK. Ya. Bahwa itu di perjanjian Helsinki keempat pulau tersebut merujuk perjanjian tersebut adalah bagian dari Aceh. Oke, tapi kalau kita bicara tentang perjanjian Helsinki memang itu another story ya, tetapi dipastikan memang itu pernyataan JK ya. JK Masuk itu. dan Jadi Yusril menolak. perjanjian Helsinki itu jangan dilihat secara formal, tetapi harus dilihat itu niat baik, Iya. goodwill. Jadi itu memang bukan regulasi, bukan aturan, tapi harus lihat goodwill. Karena dengan perjanjian Helsinki itulah kemudian gerakan Aceh Merdeka mau berdamai dengan Republik, dan itu yang jauh lebih penting kan, goodwill. Jadi niat baik. Silakan tulis. Ya, dan akhirnya sudah final kemarin Prabowo menetapkan polemik 4 pulau itu tetap menjadi bagian provinsi Aceh. Oke. Dan keputusan ini sekaligus nih, ini kan jadi blunder lagi nih, Ya. membatalkan keputusan Menteri Dalam Negeri tadi gitu kan, yang Ya. katanya Yusril itu bukan memutuskan masuk ke Sumatera Utara, tapi ternyata keputusan masuk ke Aceh lagi membatalkan. Jadi keputusan. memang ya, terlepas benar atau tidak, seolah-olah di pemerintahan Prabowo ini ada geng Oslo ya kan. Nah, geng Oslo ini memberikan sebuah keputusan-keputusan yang Prabowo tidak tahu, atau jangan-jangan Prabowo tahu tapi testing the water. Ada nggak penolakan dari rakyat? Oh, oke. 2 hal yang menonjol. Pertama, Jenderal Kunto anak Iya, Trisno. Jenderal Kunto, saya lupa namanya Kunto siapa itu. Nama lengkapnya. Ya, nah, jadi
Letjen Kunto ini kita tahu bahwa dia dicopot sebagai Panglima Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ya. Jadi sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1, Pangko Gab Wilhan 1. Dan dijadikan sebagai staf khusus, staf ahli atau staf khusus ya. Tenaga staf khusus kalau nggak salah. Staf khusus KSAD kalau nggak salah. Nah, padahal itu non-job sebenarnya. Oh. Bayangkan Istilah dimabeskan gitu ya. Iya, di non-job kan? Dinonjobkan. Padahal tidak punya kesalahan dan lain sebagainya kan begitu. Nah, orang pada waktu itu mengaitkannya dengan tanda tangan Tri Sutrisno untuk memakzulkan Gibran. Oh ya. Geng Oslo merasa terusik untuk menunjukkan show of force karena kebetulan Panglima TNI kebetulan semua ya. Itu mantan dan pas pampresnya Jokowi. Dan kayaknya juga pernah di Oslo juga. Jadi untuk menunjukkan tuh gue masih kuat. Begitu masyarakat ribut reaksi kuat, sehari setelah pencopotan itu dibalikin lagi. Nah sama Cepat dengan gitu. sama dengan 4 pulau ini kan. Iya. Nah, orang menilai geng Oslo mau coba-coba juga ya kan. Tapi ternyata Prabowo melihat reaksi masyarakat Aceh, ngeri kan lihat reaksi masyarakat Aceh. Iya, sudah melapor ke PBB kan? Nah, bukan soal itu, dia bangkit-bangkitkan lagi gerakan Aceh konflik Merdeka lagi GAM. ya. Kan bendera GAM di mana-mana kan. Iya. Nah, Prabowo tidak bisa, langsung dia stop ini. Nah, ini menurut saya gagal maning. Tapi tidak gagal semua geng Oslo. Barangkali ada beberapa yang masih berhasil ya kan. Bareskrim ijazah palsu. Nah, itu untuk sementara geng Oslo masih kuat di bareskrimnya kan gitu. Benar. Begitu sobat RH sekalian. Liz, kita baca secara sepintas komentar sobat RH dan kemudian Lisa memberikan semacam wrap up dan kemudian saya nanti akan menutup. Oke. Ada ini uang pendapatan negara dari hasil dana kolektif pajak rakyat kita dan sumber daya alam Indonesia setiap hari dirampok oleh oknum petugas negara untuk menafkahi keluarganya dan kroninya. Bos besarnya ya 9 naga yang ingin menguasai proyek besar dan pertambangan di Indonesia. Jadi kalau kita bicara tentang naga-naga ini ngeri. Jadi one day saya pernah ngomong sama seorang menteri, saya tidak eksplisitkan. Ditanya gini, Bapak kan pengen running for the election. Saya nggak spesifik. Anggaran Bapak kan sekian tuh. Udah kita yang kelola. Ngeri sekali. Artinya let's say sebuah kementerian anggarannya 100 triliun misal. Udah serahkan aja kepada naga itu. Mereka yang kelola dan mereka tahunya beres. If you wanna running for the election kan. Ngeri sekali. Tetapi itu cerita, nggak tahu diserahkan atau tidak kita nggak ngerti ya. TSM for real apa ini maksudnya? Bos, kemudian berita yang sudah pernah dimuat terus dibuat live agar ada berita channel. Sudah kagak ada mutu. Ini channel sudah dimuat di podcast RH lainnya. Dia punya channel 4 berita dari channel 1 pindah ke lain channel. Lu sirik aja lu MFA. Jadi saudara sekalian, ini perlu diklarifikasi juga. Jadi memang beberapa media itu punya banyak channel juga. Kalau misalnya Kompas itu banyak sekali kan, Kompas, banyak sekali. Kemudian juga misalnya iNews itu juga banyak sekali. Kenapa begitu? Ya pertama memancing kreativitas ini anak-anak perusahaan, ya kan? Karena kan ada daerah Tribun juga begitu, ada Tribun Jabar, ada Tribun macam-macam. Kan? Beritanya sama sebenarnya. Yang kedua, kita bicara tentang diversifikasi. Kadang-kadang ini kan yang namanya live atau video ini masuk rimba raya yang barangkali sehari itu jutaan video yang tersebar di seluruh dunia. You can imagine, tidak semua orang kemudian bisa menangkap kita ini, Liz. Kalau kita tidak re-upload atau kita tidak dimuat di channel-channel lainnya, maka daya penetrasinya itu bisa mati gitu. Jadi begitu saudara sekaliannya. Strateginya marketing strategi. Karena kita tidak bisa menjamin kayak Deddy Corbuzier satu kali video ditonton jutaan orang. Kalau misalnya kayak Deddy Corbuzier satu video ditonton jutaan orang, ya kita mau satu aja kan. Tapi ini tidak ya. MFA Indonesia, begitu ya. Nah, saya jawab dengan serius ya. Follow Gibran online. Kalau dia tahu berarti dia baca ya kan. Kemudian kami rakyat akal sehat memohon maaf kepada seluruh rakyat Aceh atas kecerobohan yang diperbuat geng Solo dan ternaknya. Berita kasus Pulau Aceh itu cuma pengalian berita kasus tambang Raja Ampat. Makanya Bahlil nggak disalamin oleh Prabowo waktu mau berangkat naik pesawat. Sampai begini. Memang ada juga yang mengatakan ini adalah pengalihan. Kalau saya tidak hanya Raja Ampat, bisa juga pengalihan ijazah yang makin terpojok juga. Betul. Ijazah ini kan makin terpojok. Kalau kita kasih gelar perkara live, ya kan? Kubu sana tuh nggak ada lagi peluru sebenarnya. Kubu sana itu kelihatan cuma ngancam-ngancam doang untuk mengkriminalkan orang kan. Itu aja yang diancam. Siapapun yang ngomong ijazah palsu nanti akan banyak tersangka. Waduh, kacau gitu ya. Gitu. Mei Paman Usmannya masih joget-jogetnya beda lagi ya. Nah, kebanyakan Liz kalau kita bacakan semua. Silakan Lisa tutup dan wrap up dan tutup kemudian saya akan closing. Dari kasus-kasus yang besar ini
7 kasus ini kasus-kasus besar ya, luar biasa besar. Ini yang hampir semuanya terasosiasi dengan keluarga Jokowi. Ya sahabat RH, ini mungkin mencerdaskan masyarakat, berharapnya mencerdaskan masyarakat bahwa tampilan keluarga yang terlihat lugu, polos, sederhana itu ternyata tidak seperti itu adanya. Itu aja. Terima kasih RH. Oke, sahabat RH sekalian, sekali lagi ya. Ini dari pandangan hukum tata negara saya dan juga partisipasi sebagai masyarakat atau warga negara Republik Indonesia. Dulu saya pernah mengatakan bahwa saya tidak akan lagi membahas mengenai Jokowi seandainya dia step down from the government ya, as the president. Tetapi rupanya kondisi membuat kita harus membahasnya. Dia boleh step down, ya kan, tidak lagi jadi presiden, tapi ternyata pengaruhnya masih besar sekali. Terbukti dari kasus-kasus ini. Bahkan ada orang mengatakan de jure presiden itu Prabowo, tapi de facto presiden masih Jokowi. Karena kalau kita bicara tentang kekuasaan, maka dalam kekuasaan itu nggak penting de jurenya, siapa de facto-nya, siapa the real king-nya. Nah, kita tidak tahu ya, apakah kemudian ada skenario. Karena kalau saya analisis nih, Lis ya, kalau kubu Jokowi yang membantu kemenangan Prabowo selalu menginginkan mereka tuh dempet. Bukan Prabowo sama Gibran sebagai duit tunggal, karena Gibran kan cuma proksi Jokowi kan, tapi Prabowo dengan Jokowi ingin dempet terus, bila perlu kayak Soekarno-Hatta di awal-awal kemerdekaan. Karena mereka nggak mau, mereka pisah. Karena kenikmatannya ketika dempet, kan mereka pada dasarnya adalah pendukung Jokowi yang nempel ke Prabowo untuk menikmati lagi kekuasaan Prabowo. Dan itu terjadi. Saya ada seorang teman misalnya yang kebetulan masih saudara Prabowo, saudara Jokowi, iparnya. Ketika di masa pemerintahan Jokowi, dia 10 tahun jadi komisaris di BUMN. Dari 2015 sampai kemudian 2025. Selesai kan? Sudah paripurna kan? Ternyata diangkat lagi di masa pemerintah sekarang. Bahkan jadi komisaris utama di BUMN besar. Nah, itu yang sebenarnya mereka ingin pepet terus. Sehingga ya kita lihat Grace Natali misalnya. Ternyata di Main ID masih ada. Kemudian ada beberapa. Jadi kita nanti kalau mau ngomong mengenai komisaris kaitkan orang Jokowi yang masih eksis di era Prabowo. Masih sangat banyak. Karena itu, dan kita nggak apa-apa. Karena ini adalah public inquiry, public oversight, atau public scrutiny. Jadi nggak ada masalah. Harusnya kalau negara kita negara demokrasi yang sesungguhnya dan tidak suntul. Karena based on data kan? Emang kenyataannya seperti itu. Based on data ya. Oke, nanti kita akan bahas misalnya siapa saja misalnya. Ternyata Grace Natali masih di sana. Saya tunggu nama-namanya ya. Tapi ada juga ternyata orang-orang. Lah, Lisa harus cari. Sudah ada. Ada juga orang Prabowo yang memang ditaruh juga di sana. Jadi berperang tuh mereka. Jadi kalau saya lihat ya, politik internal itu ada 2 kelompok besar. Ada gengnya Oslo yang masih eksis, ada geng Prabowo baru. Terlihat banget kemarin di data kita yang terakhir itu. Kalau geng Prabowo baru, misalnya di kementerian, Menteri Sekretaris Negara itu kan geng Prabowo yang baru kan. Menteri Luar Negeri, geng Prabowo yang baru. Alumni SMA Taruna banyak. Ya, banyak rata-rata memang banyak situ ya, termasuk yang Teddy. kuliahnya lain-lain sih, ada yang kuliah di luar negeri, ada yang dari ITB dan sebagainya. Termasuk Teddy yang katanya cuma eselon 2 tapi setiap acara kenegaraan di depan dia. bahkan Menteri Sekretaris Negaranya saja nggak di depan gitu kan. Nah, itu yang asli. Tapi ada juga yang memang tinggalan Jokowi. Tinggalan Jokowi itu misalnya ada Tito Karnavian ya kan, ada Pratikno, ada Luhut Panjaitan. Itu kan menteri-menteri era Jokowi semua. Kok perasaan banyak kan dari warisan Jokowi ya menteri-menteri sekarang? Dari yang baru? Itu yang kemudian menyebabkan orang merasa kok bisa begitu? Karena ada 17 yang warisan Jokowi sebenarnya. Nah, sementara yang lain-lainnya kan harus bagi-bagi ke partai politik pendukung. Akhirnya dibuatlah banyak kementerian kan, semua dapat ya kan, kayak kebagian semua. Tetapi itu another story ya. Sekali lagi saudara sekalian, kepentingan kita ingin negara ini baik ya. Negara ini menjadi negara yang baldatun toyi batun warabun kofur. Amin. Ya saudara sekalian, setelah ini saya mengundang nanti mulai pukul 13.00 orang yang dulunya hobi sekali mengkritik saya saya tantang dia mencari lagi tulisan-tulisan dia yang lama, tapi sekarang dia jadi pengkritik Jokowi kelas 1. Saya tidak tahu apakah dia salah makan obat atau tidak. Namanya Saiful Huda AMS ya, sering dipanggil Shi gitu ya. Situs Saiful Huda AMS. Orangnya sudah datang. Sebentar lagi kita akan berdiskusi dan saya akan tantang tolong buka file yang dia kritik saya mati-matian. Karena saya senang tuh. Saya paling senang kalau ada orang yang dulunya ngeritik saya tiba-tiba dia sadar. Sama dulu ada kanal Anak Bangsa. Jadi dia hobi sekali ngeritik saya. Yang kumis itu siapa namanya? Rudi siapa itu namanya ya? Rudi siapa? Rudi S. Kamri. S. Kamri, PDIP. Ya, pokoknya dia kritik saya mati-matian. Begitu ternyata Jokowi mendukung Prabowo dan kita ketemu dalam diskusi-diskusi, saya mengakui Mas Refli benar katanya. Memang sering sekali yang namanya kuman di seberang lautan tampak gajah di pelupuk mata tidak tampak. Ya sudahlah ya. Walaupun masih ada juga yang masih bertahan stay. Jadi yang gara-gara Jokowi dukung Prabowo, bukan dukung PDIP atau dukung Ganjar, itu menyebabkan perpecahan di Cokro TV. Cokro TV itu dulu YouTube yang selalu ngatain saya.
Jadi isinya dulu ada Mu'anas Al-Adaid di sana ya kan. Kemudian ada si siapa? Ada Denny Siregar. Kemudian ada si siapa? Ade Armando. Nah, saya dipandu oleh Saiful udah. Ada si sekarang yang PDIP itu si Guntur Romli gitu. Nah, gara-gara Guntur Romli dekat rumah saya itu. ya gara-gara Prabowo didukung oleh Jokowi atau Jokowi dukung Prabowo, pecah mereka. Sebagian mereka eksodus, sebagian tetap stay di sana sebagai pendukung Jokowi Tulen. Ya kan? Nah, termasuk Ade Armando stay di sana dan sering sekali dia bikin konten-konten yang mengkritik RH Channel. Tapi saya it's okay karena bagi saya demokrasi itu ya Anda boleh kritik saya, Anda boleh berbeda pendapat. Yang tidak asik itu adalah Anda main polisi, main polisian. Lapor. Karena Anda merasa berkuasa, Anda main lapor. Biasanya itu dimiliki oleh orang-orang yang mental curu. Gitu. Nggak tahan berdebat, main lapor gitu. Mau menggunakan tangan kekuasaan negara karena nggak kuat berdebat. Anda harus kuat berdebat. Oke. Begitu sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, brothers.